Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdal Khairi dari kelompok 6 dan rekan-rekan akan menyampaikan materi kajian kami mengenai masalah etis yang terkait dengan pengendalian manajemen. Adapun materi pertama akan saya jelaskan sendiri mengenai pentingnya analisis etis yang baik. Sebelumnya, pada materi ini kami akan memaparkan pengenalan terhadap subjek kompleks etika. Bagaimana membahas pentingnya analisis etis yang baik dan menjelaskan beberapa model perilaku etis yang dapat digunakan menganalisis isu-isu etis yang terkait dengan sistem pengendalian manajemen. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pentingnya analisis etis yang baik. Perilaku tidak etis itu sangat merugikan individu, organisasi, pasar, dan masyarakat. Di mana perilaku ini dapat menimbulkan kebutuhan akan dari segi undang-undang dan standar ekstra yang diatur oleh pemerintah maupun lembaga pengatur. Untuk mengendalikan perilaku tidak etis dalam sebuah organisasi maupun perusahaan, manajer memerlukan keterampilan perspektif pertimbangan etis. Hanya karena manajer membutuhkan keterampilan yang baik dalam disiplin pengerjaan teknis mereka dalam rangka membuat penilaian bisnis yang tepat. Manajer perlu keahlian moral untuk membuat penilaian etis yang tepat. Manajer yang tidak tahu mengenai etika dapat membuat sejumlah kesalahan yang fatal, yang dapat menyebabkan kemungkinan besar dilakukannya perilaku tidak etis dalam perusahaan mereka. Sebut saja yang pertama, yaitu mereka kadang-kadang tidak bisa mengenali munculnya masalah etika. Salah satu masalah yang umum terjadi adalah bahwa manajer kadang-kadang menyamakan masalah etika dan hukum. Yang kedua, masalah etika seringkali berhubungan dengan aturan yang kurang sesuai, seperti selalu berkata jujur, tidak merugikan, atau memperlakukan orang lain seperti Anda ingin orang lain memperlakukan Anda. Selanjutnya ada model-model etika. Yang pertama yaitu utilitarianisme. Dengan menggunakan model ini, kebenaran tindakan berdasarkan konsekuensinya. Namun model ini memiliki keterbatasan, yaitu sulit mengukur manfaat berisi karena manfaat dari beberapa tindakan atau keputusan sulit diukur, diagresi, dan sulit dibandingkan antara individu. Misalkan keputusan kerja. Selanjutnya ada hak dan kewajiban. Model ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak dan moral sebagai manusia. Hak-hak dasar yang sering dikutip di sebagian besar masyarakat modern meliputi hak untuk martabat, rasa hormat, dan kebebasan. Selanjutnya ada keadilan atau kewajaran, yang menyatakan bahwa orang harus diperlakukan sama, kecuali bila dalam beberapa kali mereka berbeda. Sebagian besar masyarakat menyimpulkan bahwa proses yang harus diperhatikan dalam menerapkan model ini, yaitu misalkan karyawan mungkin tidak peduli ketika paket kompensasi yang mereka terima berbeda ketika hal yang didasarkan pada perbedaan sifat pekerjaan. Selanjutnya ada keutamaan. Model perilaku ini umum digunakan berakar pada keutamaan. Contoh keutamaan yang paling jelas adalah integritas, loyalitas, dan keteguhan hati. Baiklah, selanjutnya menganalisis isu-isu etis. Langkah yang pertama yaitu mengklarifikasi fakta. Apa sih yang perlu diketahui untuk mendefinisikan masalah? Fakta-fakta harus mengidentifikasi apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya, menentukan masalah etis. Bagaimana dengan situasi yang menyebabkan meningkatnya masalah etika? Logika ini harus dinyatakan dengan menggunakan istilah dari suatu model etika atau lebih
pemangku kepentingan yang dirugikan atau berisiko. Apakah ada konflik atau hak? Apakah seorang diperlakukan tidak adil? Atau apakah seorang bertindak tidak jujur? Yang ketiga, memantapkan alternatif. Sebutkan alternatif tindakan termasuk yang mewakili beberapa bentuk kompromi. Yang keempat, membandingkan nilai-nilai dan alternatif. Lihat apakah ada keputusan yang jelas. Jika salah satu tindakan sangat kuat, maka analisis dapat disimpulkan. Yang kelima, menilai konsekuensi. Dengan mengidentifikasi konsekuensi positif dan negatif, jangka pendek dan jangka panjang untuk alternatif utama. Yang keenam, membuat keputusan. Seimbangkan konsekuensi terhadap prinsip-prinsip atau nilai-nilai etika utama dan pilihlah alternatif yang paling cocok. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan subbab mengenai mengapa orang bertindak secara tidak etis. Ini menarik untuk dibahas karena di dalam perusahaan pasti memiliki karyawan yang etis maupun tidak etis. Orang-orang berperilaku tidak etis karena beberapa alasan. Ada beberapa orang yang secara tidak sadar bertindak buruk maupun sadar melakukan tindakan buruk tersebut. Misalnya itu tindakan tidak etis yang secara tidak sadar itu misalnya membandingkan perilaku kita dengan karyawan lain. Misalnya, karyawan ini aja ngambil barang peralatan kantor untuk anaknya, masa saya ngelakuin begini-begini saja dibilang tidak etis. Karena gitu, membandingkan antara perilaku dia dengan perilaku karyawan lainnya. Misalnya kalau terus tindakan yang dilakukan secara sadar itu misalnya seperti menaikkan anggaran, seperti tidak membayar pajak atau menurunkan laba, menambahkan beban sehingga pajak yang dibayarkan itu sedikit. Lalu untuk pembahasan secara tidak etis ini menarik sekali. Itu bisa dibaca di buku-buku lain, misalnya bagaimana orang-orang bisa melakukan hal tersebut, bagaimana orang-orang lebih mementingkan kelompok ketimbang kelompok dia pribadi, ketimbang perusahaan maupun organisasi. Ini sangat menarik untuk dibahas. Orang-orang biasanya melakukan ini selain kebutuhan ekonomi, itu adalah karena kebiasaan dari kecil atau kebiasaan dan lingkungan dia dulu. Misalnya mencuri, korupsi, KKN dan sebagainya. Lalu timbul pertanyaan, apa sih tindakan tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan secara internal maupun eksternal? Yang untuk internal itu pertama seperti upah yang dibayarkan kepada buruh itu rendah, atau tidak adanya tunjangan, ataupun melarang buruh ataupun karyawan untuk unjuk rasa misalnya, atau mengeluarkan pendapat. Lalu contoh lainnya eksternal itu apa? Misalnya tindakan tidak etis eksternal yang dilakukan oleh perusahaan itu seperti merusak lingkungan. Seperti kasusnya kemarin ini, seorang masyarakat adat di Bengkalis, tepatnya di pinggir itu, ditangkap karena dia mengambil pertanian dia, yaitu ubi, singkat cerita ubi, terus diambilnya lalu dimasaknya. Lalu memang tanaman tersebut ditanam di perusahaan, namun dia ditangkap oleh perusahaan tersebut dengan dalih merusak produksi industri mereka. Jadi walaupun begitu kan, yang dilakukan oleh perusahaan tidak etis, karena itu punya tanah masyarakat adat, dan yang anehnya juga ditangkap oleh perusahaan dan dipenjarakan. Singkat ceritanya, rasanya cukup ya untuk bahas
bertindak secara tidak etis nih, kita tahu bahwa moral itu sangat penting dalam kehidupan di segi lingkungan. Kalau kita pribadi berdiri secara idealisme. Idealisme itu apa sih idealisme itu? Idealisme itu menurut saya pribadi ketika kita menerima hak kita sesuai kemampuan kita, dan kita membayarkan kewajiban kita sesuai dengan tanggung jawab kita. Begitu juga yang harusnya diterapkan oleh karyawan maupun perusahaan. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang beberapa pengendalian manajemen umum isu-isu terkait. Beberapa menggunakan argumen etis untuk mempertanyakan dasar-dasar pengendalian manajemen. Dan demikian pula, kapitalis yang memaksa manajemen untuk membuat keputusan hanya untuk alasan ekonomi saja. Yang selanjutnya membahas 4 isu etis terkait SPM yang lebih sempit. Yang pertama, menciptakan kelonggaran anggaran. Yang kedua, pengelolaan laba. Pengelolaan laba ini bentuk manipulasi yang sering dilakukan adalah manajemen laba, seperti semua tindakan yang mengubah laba yang dilaporkan. Yang ketiga, menanggapi indikator pengendalian yang cacat. Ketika target dan aturan tidak didefinisikan dengan baik, target dan aturan tersebut benar-benar dapat memotivasi perilaku karyawan yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik organisasi. Yang keempat yaitu menggunakan pengendalian yang terlalu bagus. Seringkali indikator pengendalian yang sangat ketat mungkin terjadi karena adanya kemajuan teknologi, seperti program pengawasan komputer yang memungkinkan perusahaan untuk memantau layar komputer pribadi, penggunaan data dan lalu lintas internet karyawan saat tersebar luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rada Ratnasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran etika yang baik dalam organisasi. Kemajuan etika dalam sebuah organisasi biasanya secara bertahap. Pada tahap awal, ketika organisasi kecil, organisasi menjadi perpanjangan dari pendiri atau kelompok manajemen puncak, di mana pendiri bertindak sebagai panutan peraturan standar etika dan biasanya dapat memonitor kepatuhan karyawan dengan standar yang dibuatnya itu. Tahap perkembangan berikutnya, organisasi sebagian besar menggunakan pengendalian tindakan tipe akuntabilitas. Bagian tipe ini adalah standar, aturan, dan peraturan yang mewujudkan perilaku yang diinginkan. Organisasi menyampaikan standar tersebut melalui kebijakan perusahaan dan annual prosedur, kode etik perusahaan, atau seperangkat memorandum informal. Setelah aturan dikomunikasikan, organisasi mengambil langkah untuk memastikan bahwa karyawan mengikuti semua aturan yang telah dibuat tersebut. Jadi telah jelas bahwa hanya memiliki satu set standar etika dan aturan memastikan bahwa karyawan telah membacanya tidaklah cukup. Manajemen puncak harus menetapkan iklim kerja etis dan kredibel, dan mereka harus berusaha mempertahankan SPM internal yang baik sehingga potensi pelanggaran dapat dikurangi resikonya.